Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan ilustrasi komprehensif PT Pandawa dan PT Satria. PT Pandawa telah membeli saham PT Satria sebesar pada tanggal 1 Januari sebesar 800 juta. Pada tanggal tersebut nilai wajar kepentingan non pengendali sebesar 200 juta sehingga total nilai wajar PT Satria adalah 1 miliar. Nilai aset bersih PT Pandawa PT Satria pada tanggal 1 Januari 2015 sebesar 800 juta. Perhitungan diferensial sebagai berikut, yaitu nilai akuisisi oleh PT Pandawa ditambah nilai wajar kepentingan non pengendali sebesar 1 miliar. Nilai buku aset bersih PT Satria berupa saham biasa 500 juta dan saldo laba 300 juta sama dengan 800 juta. 1 miliar dikurang 800 juta sama dengan 200 juta. Diferensial antar nilai wajar dan nilai buku sama dengan 200 juta. Diferensial disebabkan oleh perbedaan nilai wajar dan nilai buku. Beberapa aset PT Satria 150 juta, sedangkan sisanya merupakan goodwill yang berupa persediaan 25 juta, tanah 75 juta, dan bangunan 50 juta. Berikutnya tabel neraca saldo per 31 Desember 2015. Kita bisa melihat tabel investasi pada PT Satria sebesar 803.700.1.286 rupiah dan investasi pada obligasi 403.454.850 rupiah. Pada neraca saldo berikut kita dapat memperoleh informasi tambahan, yaitu selama 2015 PT Satria melaporkan perolehan laba bersih sebesar 400 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Dalam penjualan PT Pandawa tahun 2015 terhadap penjualan kepada PT Satria sebesar 400 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 250 juta. Sampai 31 Desember 2015 persediaan tersebut baru terjual 40%. Dalam penjualan PT Satria tahun 2015 terdapat penjualan kepada PT Pandawa sebesar 200 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 80 juta sampai 31 Desember 2015. Persediaan tersebut belum terjual seluruhnya. Pada bulan Desember 2015 PT Pandawa menyewakan peralatan kepada PT Satria. Atas jasa tersebut PT Satria harus membayar sebesar 250 juta. Pada sampai akhir 2015 PT Satria belum melakukan pembayaran. Pada tanggal 1 Januari 2015 PT Pandawa menjual tanah kepada PT Satria seharga 650 juta. Tanah tersebut dibeli PT Pandawa 5 tahun yang lalu seharga 625 juta. Pada 31 Desember 2015 PT Satria menjual peralatan kepada PT Pandawa dengan harga 140 juta. PT Satria sudah menggunakan peralatan tersebut selama 3 tahun dan kemungkinan peralatan tersebut masih digunakan 5 tahun lagi. Peralatan tersebut diperoleh PT Satria pada harga 240 juta dan diperkirakan nilai aset pada akhir masa penggunaan adalah 0. Dan pada tanggal 1 Januari 2014 PT Satria menerbitkan obligasi dengan pokok 400 juta pada harga 385 juta.
obligasi tersebut dibeli oleh PT Samudra yang merupakan pihak non afiliasi obligasi yang akan jatuh tempo pada Januari 2018. Tersebut menawarkan tingkat harga 8.000%, sedangkan tingkat bunga yang berlaku pada pasar penjualan 2014 yaitu 9,14%. Pembayaran bunga dilakukan 2 kali setahun, setiap tanggal 1 Juni dan 1 Januari. Pada tanggal 1 Januari, Pandawa membeli seluruh obligasi PT Satria dari PT Samudra pada harga Rp405 juta. Tingkat bunga yang berlaku di pasar pada saat itu ialah 7,50%. Berikutnya ialah tabel amortisasi diskon obligasi PT Satria yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2014 sampai 1 Januari 2018. Kas yang dibayarkan ialah senilai 16 juta. Beban bunga amortisasi diskon yang belum diamortisasi nilai tercatat obligasi, dan tabel berikutnya ya tabel amortisasi premium atas investasi obligasi PT Pandawa dari tanggal 1 Januari sampai 1 Januari 2015 sampai 1 Januari 2018. Kas yang diterima ialah 16 juta setiap tahunnya, dan ini pendapatan bunga sebesar amortisasi premium, pembelian yang belum diamortisasi, nilai tercatat obligasi. Yang kedua itu prosedur konsolidasi pada tahun 2015. PT Pandawa mencatat investasi di PT Satria dengan menggunakan metode akuisisi, yang akunnya ialah investasi pada tanggal 1 Januari 2015. Akunnya investasi pada PT Satria di debit sebesar 800 juta dan kas di kredit sebesar 800 juta. Dan pada tanggal 31 Desember 2015 investasi pada PT Satria sebesar 320 juta, dan bagian laba atas PT Satria sebesar 320 juta di kredit. 31 Desember 2015 kas di debit 80 juta, investasi pada PT Satria di kredit 80 juta. Karena persediaan yang menyebabkan munculnya diferensial pada tanggal akuisisi seluruhnya terjual, maka diferensial sebesar 25 juta seluruhnya diamortisasi. Sedangkan bangunan memiliki sisa umur manfaat bangunan tersebut adalah 10 tahun, sehingga diferensial akan diamortisasi selama 10 tahun. Nilai amortisasi setiap tahunnya 5 juta. Pada tahun 2015 tidak terdapat pengurangan nilai goodwill, sehingga amortisasi diferensial yang harus dicatat pada tahun 2015 sebesar 30 juta. Akunnya adalah 31 Desember 2015, yaitu bagian laba atas PT Satria 30 juta di debit, dan investasi pada PT Satria di kredit 30 juta.
Atas transaksi penjualan persediaan dari PT Pandawa ke PT Satria, PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 150 juta, yaitu 400 juta dikurang 250 juta. Sampai akhir 2015, persediaan tersebut baru terjual 40%, sehingga terdapat keuntungan yang belum terrealisasikan sebesar 90 juta, yaitu 150 juta kali 60%. Atas keuntungan yang belum terrealisasi tersebut, PT Pandawa membuat akun bagi 31 Desember 2015 bagian laba atas PT Satria sebesar 90 juta di debit dan investasi pada PT Satria di 90 juta di kredit. Atas transaksi penjualan persediaan dari PT Satria ke induknya, PT Satria memperoleh keuntungan sebesar 120 juta, yaitu 200 juta dikurang 80 juta. Sampai akhir 2015, seluruh persediaan tersebut belum terjual, sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasikan. Karena transaksi ini merupakan transaksi hilir, maka PT Pandawa akan mencatat sebesar bagian kepemilikan saja, yang akunnya sebagai berikut: 31 Desember 2015 bagian laba atas PT Satria 96 juta di debit dan investasi pada PT Satria di kredit sebesar 96 juta. Berikutnya, PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 25 juta atas penjualan tanah di entitas anak, sehingga keuntungan tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria sampai akhir 2015, sehingga keuntungan belum terrealisasikan. Pencatatannya yaitu 31 Desember 2015, bagian laba atas PT Satria 25 juta dan investasi pada PT Satria sebesar 25 juta di kredit. Pada tanggal 31 Desember 2015, PT Satria menjual peralatan kepada PT Pandawa. Pada penjualan, nilai pencatatan peralatan tersebut adalah 150 juta dari 240 juta kurang 90 juta. Harga jual peralatan tersebut 140 juta, sehingga PT Satria membukukan kerugian penjualan peralatan sebesar 10 juta. Karena transaksi ini merupakan transaksi hilir, maka PT Pandawa akan mencatat sebesar bagian kepemilikan saja. Pencatatan yang akan dibuat PT Pandawa tersebut, transaksi penjualan peralatan tersebut menyebabkan kerugian, yang pencatatannya itu 31 Desember 2015 investasi pada PT Satria dan laba atas PT Satria sebesar 8 juta. Pada tanggal 1 Januari 2015, PT Pandawa membeli obligasi PT Satria dari pihak non-afiliasi pada harga 405 juta. Harga pembelian tersebut lebih besar dibanding nilai catat obligasi pada 1 Januari, yaitu 388 juta 263.188 rupiah, sehingga muncul kerugian penarikan obligasi sebesar 16.736.1812 rupiah. Namun karena pembelian obligasi PT Satria mulai oleh PT Pandawa pada tanggal 1 Januari 2015, maka kerugian penarikan obligasi tersebut sudah mulai diamortisasikan. Besarnya kerugian penarikan obligasi diamortisasi pada tahun 2015 adalah 5.133.000
rupiah. Oleh karena itu, besar kerugian penarikan obligasi harus dicatat oleh PT Pandawa pada 31 Desember 2015 sebesar Rp9.298.714, yaitu 80% dari Rp11.623.350. Tabel berikut pada tabel berikut dari tahun 2015 sampai 2017. Pendapatan bunga PT Pandawa pada tahun 2015 yaitu 30.454.850 rupiah. Pada tahun 2016 30.336.362 rupiah. Pada tahun 2017 30.208.788 rupiah. PT Satria beban bunganya ialah beban bunga PT Satria pada tahun 2015 35.568.270 rupiah. Pada tahun 2016 35.901.874 rupiah, dan pada tahun 2017 36.266.668 rupiah. Selisih yaitu amortisasi kerugian dikurangi penarikan obligasi, yaitu 5.000 pada tahun 2015 5.113.419 rupiah. 2016 5.665.512 rupiah. 2017 6.057.881 rupiah. Totalnya ialah 16.736.812 rupiah. Pencatatan dibuat PT Pandawa atas kerugian penarikan obligasi tersebut adalah 31 Desember 2015. Bagian laba atas PT Satria sebesar Rp9.298.714 dan investasi pada PT Satria Rp9.298.714. Berikut ini investasi pada PT Satria. Di bagian laba PT Satria Atpar 31 Desember 2015. Akuisisi 800 juta, laba bersih 320 juta rupiah. Kerugian belum terrealisasi 8 juta rupiah. Total 803 juta 700.286 rupiah, yaitu 80 juta dividen, 24 juta amortisasi diferensial, 90 juta kerugian belum terrealisasi, 96 juta keuntungan belum terrealisasi, 25 juta keuntungan belum terrealisasi. Totalnya 9.298.714 rupiah kerugian penarikan obligasi. Bagian laba atas PT Satria. Amortisasi diferensial 24 juta, keuntungan belum terrealisasi 90 juta, keuntungan belum terrealisasi 96 juta, keuntungan belum terrealisasi 25 juta. 8 juta kerugian belum terrealisasi, dan kerugian penarikan obligasi sebesar 9 juta 298.000 rupiah, 298.714 rupiah. Totalnya 83.700.286 rupiah.
tabel perhitungan jurnal eliminasi. Ke saldo awalnya PT Pandawa 80% ialah 640 juta, dan kepentingan non pengendali 20%, saldo awalnya ialah 160 juta. Saham biasa 500 juta dan saldo laba 300 juta. Saldo akhir PT Pandawa yaitu 880 juta. Kepentingan non pengendali 220 juta, dan saham biasa 500 juta, saldo biasa 600 juta. Selanjutnya mengeliminasi aktivitas ekuitas dan investasi pada PT Satria. Saham biasa 500 juta, saham laba 300 juta, bagian laba pengendali bagian laba atas PT Satria 107 juta 286 rupiah. Bagian laba pengendali 56 juta 675.321 rupiah. Dividen diumumkan 100 juta. Investasi pada PT Satria 667.701.286 rupiah. Kepentingan non pengendali 195.675.321 rupiah. Saldo awal PT Pandawa 60 juta, kepentingan 400 juta 40 juta, persediaan 25 juta, tanah 75 juta, bangunan 50 juta, dan goodwill 50 juta. Saldo akhir 35 juta, kepentingan non pengendali 34 juta, tanah 75 juta, bangunan 50 juta, akumulasi penyusutan 65 juta, dan goodwill 50 juta. Mengeliminasi penjualan persediaan antara PT Pandawa dan PT Satria, yaitu penjualan 400 juta dan beban pokok penjualan persediaan 90 beban pokok penjualan 310 juta dan persediaan 90 juta. Sedangkan persediaan yang diperoleh PT Pandawa dari PT Satria belum terjual seluruhnya. Sampai di akhir 2000, sehingga seluruh keuntungan atas penjualan tersebut belum dapat diakuis dalam laporan keuangan konsolidasi. Jurnalnya ialah penjualan sebesar 200 juta, beban pokok penjualan 80 juta, dan persediaan 120 juta. Atas pembelian jasa sewa oleh PT Pandawa ke PT Satria harus dibuat jurnal untuk mengeliminasi pendapatan sewa yang belum disewa dan beban sewa, serta utang piutang yang disebabkan oleh transaksi tersebut. Akunnya ialah pendapatan sewa sebesar 26 juta dan beban sewa sebesar 26 juta.
utang usaha sebesar 26 juta, dan piutang usaha sebesar 26 juta. Penjualan tanah ke PT Satria menimbulkan keuntungan sebesar 25 juta. Keuntungan tersebut harus dieliminasi karena sampai akhir 2015 tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria. Jurnal eliminasi tersebut jurnalnya ialah keuntungan penjualan tanah 25 juta dan tanah 25 juta. Transaksi hilir penjualan peralatan menyebabkan PT Satria melakukan kerugian sebesar 10 juta. Kerugian tersebut terrealisasikan sebagian pada tahun 2015 sehingga jurnalnya ialah peralatan 100 juta, keuntungan penjualan peralatan 10 juta, akumulasi penyusutan 90 juta. Transaksi pembelian obligasi PT Satria oleh PT Pandawa dari pihak non-afiliansi mengakibatkan perlunya jurnal eliminasi untuk menghapus akun investasi pada obligasi, utang obligasi, diskon obligasi, dan munculnya kerugian atas penarikan obligasi. Jurnalnya ialah utang obligasi sebesar 400 juta, kerugian penarikan obligasi sebesar 16 juta, pendapatan bunga 300 juta, utang bunga 16 juta, dan diskon obligasi 8.168.543 rupiah. Penyediaan pada obligasi sebesar 3.454.850 rupiah. Beban bunga sebesar 35.568.270 rupiah, dan piutang bunga 16 juta. Berikutnya tabel kertas kerja konsiliasi 2015. Laba rugi penjualan 600 juta pada PT Pandawa, 900 juta pada PT Satria. Jurnal eliminasi 400 juta, 200 juta, 26 juta, 30 juta, 454.850 rupiah, dan 25 juta keuntungan penjualan. Total laba bersih 200 pada PT Pandawa ialah 2.259.156.136 rupiah, dan pada PT Satria 400 juta. Jurnal eliminasi di debitnya 835.892.948 rupiah, dan di kreditnya sebesar 485.568.270 rupiah. Konsolidasinya ialah 2.068.831.457 rupiah. Bagian induk atas laba bersih 2.559.156 rupiah, 4 juta. Pada PT Satria 86.891.568.270 rupiah. Di debit pada
Jurnal eliminasinya di kreditnya 491.568.270 rupiah, dan konsolidasiannya ialah 2.559.156.136 rupiah. Saldo laba akhir yaitu 4.359.156 rupiah. PT Pandawa, PT Satria sebesar 600 juta. Jurnal eliminasi di debitnya 1.191.568.270 rupiah, di kreditnya 561.568.270 rupiah, dan konsolidasiannya ialah 4.359.156.136 rupiah. Berikutnya total aset yaitu 109.156.136 rupiah pada PT Pandawa, dan pada PT Satria 2.212.568.270 rupiah. Jurnal eliminasi di debitnya 275 juta, di kreditnya 1.559.156.136 rupiah, dan konsolidasiannya ialah 13.17.568.270 rupiah. Total liabilitas dan ekuitas pada PT Pandawa 12.109.156.136 rupiah. PT Satria 2.212.568.270 rupiah. Jurnal eliminasi 2 miliar di debitnya 2.133.568.269 rupiah. Di kreditnya 795.412.134 rupiah, dan konsolidasinya ialah 13.017.568.270 rupiah. Berikutnya laporan keuangan konsolidasi 2015 untuk periode berakhir 31 Desember 2015. Penjualan 6.300.000.000, beban pokok penjualan dikurang beban pokok penjualan 2.141.431.730 rupiah, sama dengan laba kotor 4.150.568.270 rupiah. Beban operasional, beban operasi, beban sewa, beban penyusutan, beban amortisasi, beban bunga. Total beban operasional sebesar 1.539 juta. Ditambah dikurang beban, ditambah pendapatan sewa 14 juta, sama dengan laba bersih konsolidasi 2.625.568.270 rupiah. PT Pandawa, laporan perubahan saldo laba konsolidasi saldo laba 1 Januari 2015 2 miliar.
Bagian laba entitas induk 2.559.156.136 rupiah. Dividen diumumkan 2 miliar dikurang dividen diumumkan 2 miliar. Saldo laba 31 Desember 2015 sebesar 4.359.156.136 rupiah. Berikutnya laporan posisi keuangan konsolidasi aset kas dan setara kas 5.873.568.270 rupiah ditambah 2 miliar utang usaha 2.124 juta, persediaan 740 juta, tanah 2.100 juta, kurang 1.655 juta sama dengan 425 juta ditambah tambah lagi goodwill 50 juta sama total aset sebesar 13.20.568.270 rupiah. Liabilitas sebesar total liabilitas 3.428.736.812 rupiah. Ekuitas total liabilitas dan anggota 13.568.270 rupiah.